Shalom. Haleluya. Tahun baru semangatnya harus baru. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kadang wajahnya agak lesu, ya kan? Lesu, mungkin ada yang baru datang, WL bilang tadi ada yang baru datang dari liburan. Ada yang ya masih tetap dalam pergulatan, mungkin meneruskan visi misi di tahun kemarin. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita, minimal semangat saudara sudah harus semangat yang baru. Haleluya. Saudaraku, mungkin ketika saya memotivasi saudara bahwa semangat yang baru, sementara di bangku di tempat duduk saudara, mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, jujur aja saya masih bingung apa yang akan terjadi di tahun ini. Saya mau katakan kepada saudara, kalau memang kita begitu, memang kalau kita menjalani hidup ini cuma dengan pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, ya memang saudaraku agak berat. Ya, tapi saya lihat dalam firman Tuhan, bagi orang yang percaya kepada perkataan Allah, baginya tidak ada yang tidak mungkin. Firman Allah itu bukan hoax. Firman Allah bukan PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi firman Allah ya dan amin. Haleluya. Firman itu mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman Allah itu mensukseskan segala sesuatu. Sehingga saudaraku, Alkitab berkata dia tidak akan pernah kembali sampai dia berhasil menjalankan visinya. Apa visinya? Menggenapkan firman itu dalam kehidupan saudara. Sekali lagi saya mau tanya, apakah saudara optimis di tahun 2025 ini? Haleluya. Saudara yakin bahwa tahun ini kita diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Haleluya saudara. Yakin diberkati, tolong lambaikan tangannya. Oh, paling tidak kita mau tes dulu, tes ombak. Kalau satu paham, oke lah. Puji Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ayatnya tidak pernah ganti-ganti Bapak Ibu. Karena firman Allah tidak ada tambahan, tidak ada revisi di dalamnya. Firman Allah selalu tepat. Kejadian pasal 26, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 2 ayat saja kita akan baca pada pagi hari ini. Ini ayat yang luar biasa dan menjadi kecintaan. Saya berharap saudara juga mencintai ayat ini. Bukan cuma bacaannya doang yang keren, tapi luar biasa maknanya. Dan kalau ini terjadi saudara, wah dahsyat dan luar biasa. Kejadian 26 ayat 12 dan ayat yang ke-13, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Coba katakan oke, yang sudah ketemu. Oke, baik. 1, 2, 3, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang mau jadi orang kaya tolong lambaikan tangan. Wow, haleluya. Om John baru masuk aja langsung begini. Iyalah, saya juga mau Bapak Ibu. Ya, tapi ada 2 poin di situ di ayat 2 ayat tadi. Ya. Yang kata kayanya double-double saudara. Ya, terus terang aja. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau jadi kaya. Minimal kayak lo. Minimal kayak lo. Kalaupun gak jadi kaya banget, kayak lo. Ya kan, maksudnya kayak lo. Kayanya luar biasa. Nah, ada lagi yang satu di ayat yang ke-12. Dikatakan dalam ayat yang ke-12 begini. Maka Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Yang mau diberkati tolong lambaikan tangan. Tadi kaya kalian ini, sekarang diberkati wajah-wajah itu juga. Yang mana sih? Jangan jadi orang serakah ya. Jangan serakah loh ya. Tapi it's okay, karena ini kebenaran firman Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau mendefinisikan sesuatu yang menurut pendapat saya. Entahkah pendapat saya yang benar atau salah, silakan saudara mengujinya. Ya, menurut pendapat saya, orang kaya itu berarti kehadiran segala harta benda yang melimpah, tentunya itu kaya. Kata melimpahnya itu ya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya. Tetapi pengertian kaya itu saudara akan kehadiran harta benda yang jumlahnya banyak, melimpah. Ya. Itu kaya. Tetapi diberkati itu perkara yang berbeda. Diberkati itu adalah perkara kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang.
Saudara lebih milih yang mana? Kehadiran harta benda atau kehadiran Tuhan? Jadi saudara mau jadi orang kaya atau mau jadi orang yang diberkati? Seharusnya saudara itu jangan pelin-pelan. Kaya dan diberkati Pak Pendeta, it's okay, it's mantap. Jangan pelin-pelan. Gini loh saudara, ya, orang yang diberkati bisa jadi orang kaya. Amin. Tetapi orang kaya belum tentu diberkati. Karena nggak ada Tuhan. Nggak semua harta kekayaan itu didapat dengan cara yang benar. Dengan melibatkan Tuhan. Ya kan? Ada banyak orang sampai hari ini menjadi bandar narkoba. Karena apa? Supaya jadi kaya. Jadi kepala geng supaya jadi orang kaya. Bahkan yang satu tega menjual yang lain supaya apa? Jadi orang kaya. Tetapi diberkati Tuhan berbeda Bapak Ibu. Saudara harus berjalan di jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah kehadiran Tuhan yang membuat engkau diberkati. Dan kalau Tuhan hadir, saya mau tanya kepada saudara. Apakah ada yang bisa tertutup bagi orang yang disertai Tuhan? Gak ada. Kalau Tuhan hadir di hidup saudara kira-kira, ada gak yang mustahil? Hah? Tidak ada yang tidak mungkin. Alkitab bilang kalau Tuhan sudah angkat, gak ada yang bisa kasih turun. Kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada yang bisa kasih tutup. Kenapa? Ya karena dia Tuhan. Dia yang punya alam semesta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya Tuhan mau agar supaya saudara nggak selalu mengincar harta benda lahiriah, duniawi dan sebagainya. Karena firman Tuhan bilang semua diberikan oleh Tuhan, ditambahkan Tuhan kepadamu. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata bagaimana Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu 100 buat Anda. Berarti sudah hafal luar biasa. Besok-besok kita nggak pakai Alkitab lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mau agar supaya anak-anaknya bukan cuma sekedar menjadi orang kaya, tetapi menjadi orang yang diberkati. Saudaraku, saya mau kasih tahu kepada kita, Alkitab bilang begini, sebab sukacita itu bukan karena makanan dan minuman dan sebagainya, tetapi karena roh Allah yang mengerjakannya semua dalam kehidupan kita. Jadi yang menjamin orang berbahagia, bersukacita itu bukan karena berapa banyak harta dan bendanya. Tetapi ada enggak Tuhan itu dalam kehidupannya? Saudara, berapa banyak nama-nama tenar yang harus meninggal bunuh diri karena dia merasa enggak ada harapan. Enggak ada sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Padahal dia punya tempat, rumah yang mewah dan sebagainya. Siapa yang enggak tahu Neverland? Kediamannya siapa itu? Michael Jackson. Kebetulan namanya agak mirip dengan saya. Ya kan? Ada lagi yang punya kediaman Elvis Presley, saya lupa namanya. Apa itu? Saudara boleh search di internet, boleh googling. Tetapi saudara tahu akhir kehidupan mereka, saudaraku, nama-nama ini memang adalah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Bahwa saudaraku yang terkasih, di atas dari segala sesuatu, sebenarnya Tuhan gak mau kita tertarik dengan apa yang dia beri. Tetapi Tuhan mau kita tertarik dengan dia yang memberikan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke jalan yang benar. Semua orang pasti rindu menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Semua pasti rindu menjadi orang yang diberkati. Masalah nanti mau jadi kaya itu urusan berikutnya, saudara. Tetapi kata kunci hari ini saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan mau kita menjadi orang yang diberkati. Nah saudaraku yang terkasih, poin yang pertama yang mau saya bagikan kepada kita, bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang pertama Bapak Ibu, saya mau bagikan kepada kita semua. Kalau saudara baca dalam kisah ini di ayat-ayat yang di awal tadi, itu menceritakan tentang bagaimana Ishak mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan hidupnya. Alkitab berkata Ishak ada dalam masa kelaparan. Dan Alkitab menjelaskan di sana bahwa ini kelaparan yang kesekian kali. Artinya apa Bapak Ibu? Entah sudah berapa kali pun kelaparan itu terjadi, tetapi Ishak tetap ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Kita nggak peduli berapa kali kelaparan, berapa kali masa sukar. Tetapi yang mau kita cari tahu adalah bagaimana Tuhan selalu hadir dan selalu memberikan pertolongan. Ini yang harus kita tahu. Saudara banyak masalah? Banyak kan? Ya. Baru awal tahun pendeta, tapi kemarin sudah ribut aja. Saudara punya banyak masalah, kita semua punya banyak masalah. Anda masih punya masalah di tahun ini? Masih punya? Kalau Anda masih punya masalah tahun ini, belajar dari firman Tuhan ini. Gak peduli berapa besar, berapa kali, berapa banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi
yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana cara Tuhan menolong Ishak, bagaimana cara Tuhan memberkati Ishak, bagaimana cara Tuhan melindungi Ishak, membawa dia menjadi pemenang di atas setiap persoalan masalah yang dia hadapi. Kalau Ishak menang, kita pun pasti bisa menang menghadapi tantangan. Haleluya. Nah, poin yang pertama yang saya bagikan kepada kita. Saudaraku, kita harus tahu salah satu impian Tuhan atas kita umatnya adalah sampai hari ini dia tidak pernah berubah. Dia tetap rindu memberkati hidupmu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Itu salah satu impian Tuhan yang gak akan pernah bergeser. Saudara, kita bisa tahu bagaimana Tuhan benar-benar berjuang luar biasa untuk menempatkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Kalau dia nggak mau hidupmu diberkati, tinggal aja di surga, nggak usah turun ke dunia. Ya. Hidup aja dia di hotel yang mewah, nggak usah dia mati di kayu salib. Haleluya. Saudaraku, dengan hal ini kita bisa tahu betapa luar biasanya Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, dia mau agar supaya semua orang yang percaya kepadanya memiliki hidup dan memilikinya apa? Dalam segala kelimpahan. Jadi saudara harus tahu, sampai hari ini salah satu impian Tuhan adalah dia rindu saya dan saudara menjadi anak-anak yang diberkati. Alkitab bilang kalau Bapamu yang di dunia aja tahu memberikan makanan kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Banyak sekali ayat-ayat yang mau saya bukakan kepada saudara. Untuk meyakinkan saudara yang mungkin hari ini masih khawatir. Atau mungkin hari ini Anda mulai curiga dengan Tuhan. Papa data buktinya apa? Tetangga saya baru 1 minggu ke gereja, dia sudah diberkati. Saya masih begini-begini saja. Papa data rasanya itu khotbah cuma omong doang. Buktinya istri saya diberkati. Istri saya diberkati. Tetapi kakaknya diberkati Tuhan. Wah, ini seorang suami rupanya yang iri dengan iparnya. Ya kan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita harus mulai kembali kepada kebenaran yang menjadi basic keyakinan kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kebenarannya. Kita bicara tentang kasih Yesus yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, yang tidak akan pernah bergeser oleh kondisi dan situasi apapun. Ketika dia memikirkan saudara, maka yang muncul dalam pikirannya adalah dia harus mati untuk saudara. Ketika dia memikirkan saudara, yang ada dalam pikirannya adalah dia harus berkorban untuk saudara. Dan Alkitab berkata tidak ada kasih yang lebih mulia daripada kasih seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Saudaraku yang terkasih, kita ini luar biasa. Jadi ketika kita menyadari betapa kasih Tuhan itu besar, maka mari kita mulai menaruh sesuatu yang ada dalam hidup kita untuk menempatkan bahwa Kristus itu adalah satu-satunya pribadi yang mengasihi saya tanpa syarat dan tidak pernah berubah. Haleluya. Kalau saudara masih yakin bahwa Yesus mengasihimu sampai hari ini dan dia rindu memberkati saudara sampai hari ini, maka saya yakin dan percaya Anda adalah orang-orang yang menjadi pribadi yang diberkati baik di tahun 2025 bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Wih. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak pernah berubah dalam kasih-Nya. Kita yang sering kali berubah. Kita yang sering kali hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Kita yang sering kali dalam pengorbanan kita memperhitungkan segala sesuatu. Yang ada dalam benak kita, apa untungnya. Kalau saya ke gereja, apa untungnya. Kalau saya komsel, apa untungnya. Kalau saya banyak berdoa, apa untungnya. Ya. Maka kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itulah sebabnya poin yang pertama, kita harus sama dalam paradigma. Agar supaya kita menjadi orang yang diberkati, kita harus menyadarkan diri kita. Poin yang penting itu adalah bahwa sampai hari ini, salah satu impian Tuhan yang paling besar adalah dia rindu saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kita sepakat untuk kali ini, amin. Amin. Poin yang kedua,
Saudaraku, seorang yang rindu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang menyadari dan mengakui bahwa sampai hari ini sumber berkat itu tetap Yesus. Ada banyak mungkin orang yang hebat di sekitar saudara. Ada banyak orang-orang penting yang mungkin memberikan kontribusi kepada saudara. Dan Anda terus bergaul dengan orang itu karena saudara menyadari orang ini luar biasa, orang ini baik, dia itu hebat, perhatian, sangat lemah lembut. Dan apalagi yang bisa saudara katakan. Tapi saya mau kasih tahu, bukan itu sumber berkat saudara. Bukan manusia sumber berkat saudara. Bukan mereka sumber berkat saudara. Orang yang mau diberkati Tuhan adalah orang yang tidak pernah bergeser dalam pandangannya, dalam keyakinannya, dalam imannya. Dia tetap menyatakan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Saya mau kasih tahu hal ini agar supaya saudara tidak menjadi kecewa. Karena yang namanya manusia sehebat apapun tetaplah manusia. Tetapi saya mau kasih tahu ini bukan berarti lantas saudara jaga jarak dengan mereka. Lantas saudara menjadi tidak menghormati mereka. Lantas saudara menjadi pribadi yang tidak menghargai mereka. Saudaraku, dalam hidup ini kita harus menghormati satu dengan yang lain. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa sehebat apapun manusia yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, jangan saudara salah membuat pandangan atau keputusan. Sumber berkat itu cuma Tuhan. Ya. Bersyukurlah untuk orang-orang hebat yang Tuhan taruh di sekitar saudara. Bagi seorang istri mungkin suami adalah orang yang paling hebat yang Tuhan taruh di sekitar, di samping dia. Bagi seorang suami, istrinya adalah seorang yang luar biasa yang Tuhan tempatkan. Bagi orang tua, anak-anak adalah sebuah kebanggaan. Bagi anak-anak, orang tua adalah sebuah kebanggaan yang menjadi panutan, yang menjadi pribadi yang menginspirasi. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan itu tidak akan berarti apa-apa. Ya. Justru kalau kita semakin bersyukur, kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, maka lewat orang-orang itulah Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Oh enggak pendeta, saya mau tunggu burung gagak seperti di Alkitab. Haleluya. Saudara ke Israel aja di Danau Tiberias, terus kasih makan burung. Ya, ada itu, ada. Saudaraku yang terkasih, jadikanlah Tuhan sebagai sumber berkat. Sebab kalau kita yakini, kita sadari, kita imani, kita akui bahwa Tuhan adalah sumber berkat, maka kita nggak akan macam-macam dengan Dia. Berani kita macam-macam dengan Dia, Dia cut itu sumber berkat. Ya, sama dengan Israel di antara negara-negara yang lain. Kalau dia cut itu air di laut mati, nah kelaparan itu yang lain tuh. Saudaraku, kalau perlu kita agak sedikit cari-cari muka dengan Tuhan. Ya kan, entahlah bagaimana cara cari muka dengan Tuhan. Di gereja ini ibadahnya 3 kali, Anda hadir di sini 4 kali. Itu cari muka dengan Tuhan. Wih, kenapa kau datang sini? Iya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Wih, haleluya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu bahwa Tuhan sumber berkat, wih, kita akan hadir tepat waktunya ibadah. Haleluya. Jangan tinggal doa berkat baru datang. Wih, kenapa baru datang jam sekarang? Ya kan yang kita butuhkan berkat Tuhan. Datang aja di doa berkat. Pas Bapak Gembala sudah doa berkat, kita datang terima berkat. Ya kan? Nggak tahu apa khotbahnya, apa renungannya, nggak ngerti. Saudaraku yang terkasih, orang yang tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat, dia pasti akan hidup mengandalkan Tuhan saja. Sekali lagi saya mau kasih tahu, banyak orang yang Tuhan tempatkan. Banyak mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita dan itu mendukung kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi tahukah saudara, tanpa Tuhan yang membuat semuanya itu, maka rancangan manusia tinggallah sebuah rancangan. Keinginan manusia tinggallah sebuah keinginan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi Tuhanlah yang mewujudkannya. Haleluya. Haleluya saudara. Masihkah saudara menempatkan Tuhan sebagai sumber berkat?
Atau mungkin sudah ada yang lain. Oh, usaha pekerjaan saya Pak Pendeta, kontribusinya lumayan penting bagi saya. Sekali dia panen Pak Pendeta, oh luar biasa. Sama kayak ada cerita nih, pendeta dan seorang petani yang diberkati. Ya, tadinya dia bukan seperti itu. Dia petani yang jauh dari Tuhan sebenarnya. Dia bilang, pendeta bilang begini, wah luar biasa petaninya. Karena tahun ini bisa panen 3 kali tanpa berhenti. Luar biasa berkat Tuhan itu ya. Petani ini langsung nyeletuk, pendeta, itu bukan berkat, itu musim. Itu bukan berkat, itu musim, saudara. Saudara, hati-hati. Yang udah berani mengandalkan kekuatannya, ini gara-gara saya, kalau enggak saya begini, kalau enggak saya begitu, enggak mungkin jadi. Hati-hati. Saudara, mari kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Oke, poin yang berikutnya. Poin yang ketiga. Orang yang rindu hidupnya diberkati oleh Tuhan adalah pribadi yang menyadari bahwa berkat itu adalah hasil dari sebuah usaha dan kerja keras. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 saya bacakan sekali lagi bagi kita. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dikatakan dalam firman Tuhan, menaburlah Ishak. Saya mau kasih tahu kepada kita, Tuhan akan memberkati Anda berdasarkan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, maka Tuhan itu tidak akan punya alasan untuk memberkati Anda. Kalau matahari semua orang bisa menikmati. Ada berkat umum dan ada berkat khusus. Berkat umum itu tanpa kekuatan kita pun kita bisa. Karena memang Tuhan sudah bikin bagi kita. Tetapi berkat khusus ini, kalau Anda nggak melakukan sesuatu, maka Anda nggak akan dapat apa-apa. Kalau Anda nggak kerja, maka Anda nggak akan makan. Anda nggak akan dapat penghasilan. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, Tuhan bilang, Ishak pergi, cari tempat, cari lahan. Dan dikatakan dalam firman Allah, menaburlah Ishak. Saudaraku yang terkasih, kalau Ishak gak menabur, aku yakin sekali Ishak gak akan dapat apa-apa. Itulah sebabnya bagi orang percaya jangan pernah bermimpi untuk diberkati oleh Tuhan kalau Anda gak pernah bikin apa-apa. Kalau Anda gak pernah kerjain apa-apa. Dari mana kita bisa dapat? Orang yang tiba-tiba dapat tanpa bekerja namanya apa? Pencuri aja kerja loh. Iya, pencuri aja kerja. Apa kerjanya pendeta? Nyuri. Saudaraku, kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita nggak mengerjakan sesuatu. Itulah sebabnya Allah sangat menentang orang-orang malas. Pendeta bener aja, masa orang malas dimusuhi sama Tuhan? Iyalah. Coba saudara baca itu Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, belajarlah kepada. Lah saudara, kita kalau malas, kita setara dengan apa? Dengan apa? Saya cuma mancing saudara yang bilang loh, semut loh kan. Ya kan, firman Tuhan. Setara dengan semut. Ya, semut aja masih kerja. Sadis banget nih pendeta nih. Tapi itulah firman Allah, itulah firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu kepada kita, kalau kita nggak bikin apa-apa, maka tidak ada alasan Tuhan untuk memberkati kita. Apa alasan Tuhan memberkati saudara? Sementara saudara diam saja. Apa alasannya? Makanya saya mau bilang kepada kita, buatlah sesuatu alasan supaya Tuhan layak memberkati saudara. Dan saudara harus tahu bahwa Ishak diberkati bukan cuma dalam hal pertanian. Bukan cuma dalam hal tabur ladang, bukan. Ishak diberkati juga dalam ternaknya. Saudara baca terus tuh ayat tuh. Kemudian apalagi Ishak diberkati Tuhan melalui sumur-sumur, mata air yang ditemukan, sumber-sumber yang dibukakan oleh Tuhan. Jadi jangan pandang enteng dengan talenta saudara.
Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, maksimalkan itu. Jangan saudara bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Ketika saudara lihat, yang itu kok makin maju, yang itu makin berkembang, yang itu makin berhasil. Saya cuma punya ini, udahlah gali tanah dikubur aja. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Saya percaya saudaraku sampai hari ini Tuhan masih tetap mempercayakan talenta-talenta itu dalam kehidupan kita. Apa yang saudara punya, kemampuan apa yang saudara miliki. Kembangkan itu. Sebab yang terpenting bukan berapa banyak kita punya talenta yang Tuhan beri, tetapi seberapa maksimal. Walaupun satu, kalau Anda maksimal, pasti hasilnya juga maksimal. Saudara tahu matahari kan? Tahu matahari, bukan matahari di TP ya kan? Bukan matahari di mana? Di PTC bukan. Saudara tahu matahari kan? Matahari cuma satu, tapi dia maksimal. Haleluya. Haleluya. Ada orang negro, dia datang kepada seorang pendeta. Dia bilang, Bapak pendeta, Tuhan Allah itu tidak adil. Kenapa dia ciptakan bintang banyak, matahari cuma satu? Pendeta bilang, satu aja kamu sudah gosong kayak begini. Apalagi kalau dia ciptakan ribuan. Saudaraku, biar cuma satu harus maksimal. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong. Saya nggak tahu caranya bagaimana supaya bisa menjelaskan, karena style saya seperti ini, saudara. Ya mungkin karena didikan-didikan di masa lampau. Biasa teriak-teriak ya kan. Apalagi ketika masuk Seapin, kami latihan khotbahnya di kuburan. Wow, kita teriak-teriak di sana. Dan ternyata kebiasaan itu sampai juga di mimbar gereja ini. Haleluya. Tapi puji Tuhan lah, apapun itu. Saya berharap saudara bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Amin. Yang mengerti tolong lambaikan tangan. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas pengertian saudara. Nggak nyambung ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan rindu memberkati kita, tetapi kita harus mengeluarkan energi. Kita harus kerja keras. Kalau hari ini bergeser budayanya bukan sekedar kerja keras, tetapi apa? Kerja itu harus smart. Sehingga yang tadinya powernya harus sekian, tapi karena intelektualnya juga dipakai, wah, makin berkurang energi, makin berkurang cost, tetapi penghasilannya, keuntungannya luar biasa. Hari ini kan orang bisa kerja luar biasa Bapak Ibu, cuman duduk-duduk di depan komputer, tapi income-nya bertambah. Sementara yang satu udah capek-capek di pasar, 3.000. Belum dapat apa-apa Bapak Ibu. Saya nggak menghina mereka, tetapi apapun itu, ya kita harus mengeluarkan sesuatu yang maksimal. Itulah sebabnya teman-temanku semuanya, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari kita mulai memikirkan sesuatu hari ini. Apa yang mau saya kerjakan? Apa yang bisa saya buat? Buatlah itu dengan tekun. Libatkan Tuhan di dalamnya. Yang jadi persoalan adalah kita melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Maka kita ketika kecewa, ketika kita nggak berhasil, kita kecewa dan nyalahin Tuhan. Padahal waktu buat usaha, nggak pernah datangkan hamba Tuhan, nggak pernah bikin ibadah, nggak pernah bikin doa. Giliran usahanya bangkrut, kecewa, menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan bilang, yang benar aja kau. Ya. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, hari ini sekecil apapun yang bisa saudara buat, buatlah itu dengan tekun, buatlah itu dengan setia, libatkan Tuhan. Undang Tuhan untuk hadir dalam usaha pekerjaanmu. Hari ini saudara saya kasih tahu, karena saya melayani beberapa orang juga, mereka adalah ya entah pedagang atau pengusaha, pokoknya member tipis-tipis. Ya saya selalu hadir di sana, dan pernah ada pemilik toko ini cerita, masa itu orang sudah ada di depan toko saya tapi dia nggak masuk. Minggu berikutnya saya tanya, kenapa kamu, saya lihat mondar-mandir di depan toko saya, kok nggak masuk ke dalam toko? Iya, saya lihat minggu kemarin kok punya toko ini tutup. Ya, tutup apanya? Pintunya terbuka lebar-lebar dan orang ini bersaksi. Makanya dibilang, pendeta tolong doakan. Ini cuma cerita, segelintir cerita dari banyak pengalaman dalam pelayanan saya. Saudaraku yang terkasih,
Ada dua oknum yang akan meningkatkan kualitasnya, kekuatannya. Ya, setan akan semakin merajalela dan kebenaran itu pun akan semakin merajalela. Dan dua-dua ini akan bisa menguasai hati setiap umat, hati setiap orang. Keputusan ada di tangan Anda. Anda mau pakai kekuatan setan atau Anda mau pakai kekuatan Tuhan. Saya berharap agar supaya kita dalam ruangan ini tetap hati kita terarah kepada Yesus. Makanya kalau dengar firman Tuhan juga harus tetap lihat. Harus tetap dengar dengan tekun. Agar supaya saudara nggak terjebak. Karena setan suka bikin jebakan. Gembala sidang sudah khotbah hari Minggu kemarin. Setan itu berbagai macam tipu muslihatnya mencoba membunuh iman kita. Ya. Jadi jangan saudara pikir saudara sudah datang di gereja terus iman saudara akan terus berkobar-kobar. Datang ke gereja kalau saudara mengangguk-angguk pendeta, hormat pendeta juga gak ada gunanya, ya kan? Pendeta udah berbusa, saudara juga bukan berbusa. Ya. Kalau saudara dengar firman Tuhan juga dengar yang baik, Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat mengaminkan. Dikit-dikit amin, dikit-dikit saya nggak anti. Sorry, saya nggak anti. Tetapi pernah sebuah kejadian, saya bacakan kepada saudara. Pernah sebuah kejadian, pendeta ini sedang membaca Matius pasal 4, ayat 9 dan sampai ayat yang ke-13. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Oh ya kata ini. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Dan jemaat yang sambil ngantuk dibilang, amin. Hei, kau amin apa itu? Ini cerita tentang setan nyuruh Yesus tunduk kepada dia. Kalau Yesus tunduk kepada dia, maka semua akan diberikan kepada Yesus. Kau amin, amin saja. Dengar baik-baik tuh khotbah baru amin. Haleluya saudara. Haleluya. Udah gak ada yang bilang amin lagi. Udah takut ya. Kena ospek juga. Saudara ini bukan ESC. Ya kebetulan aja saya mantan komandan ESC. Tapi ini bukan ospek. Saudara yang terkasih. Kita harus tahu bahwa Tuhan rindu mengasihi kita. Tuhan rindu memberkati kita. Bikin apa yang bisa membuat alasan untuk Tuhan memberkati saudara. Maka saya percaya, sekecil apapun, apa yang saudara buat. Firman Tuhan berkata mulai setia dari hal-hal yang kecil, perkara yang kecil. Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Jangan bermimpi terlalu besar. Baru jualan satu hari mau dapat income 50 juta. Bagaimana ceritanya tuh? Iya kan? Bagaimana ceritanya? Yang wajar aja berpikir saudara. Biarpun Anda melibatkan Yesus tapi jangan terlalu. Saudaraku masing-masing orang akan diuji dengan kemampuannya sendiri. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, hukumnya adalah Tuhan bawa mulai dari perkara yang sederhana, perkara yang kecil, semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Patok-patok kemahnya akan semakin diperlebar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dalam Tuhan itu nggak ada yang instan, simsalabim, langsung jadi. Walaupun zaman sekarang itu zamannya instan, mie instan, ya toh. Sampai-sampai orang kalau ngobrol pun instan. Hei, lama nggak ketemu. Sekarang apa kegiatanmu? Kuliah ya? Iya saya kuliah. Kamu kuliah apa? Oh, siang ambil komputer, malam dihukum. Hah? Siang ambil komputer, malam dihukum. Maksudnya itu siang kuliah komputer, malam kuliah hukum. Tapi karena zaman sekarang zaman instan, ya saya siang ambil komputer, malam dihukum. Itu orang instan. Saudaraku zaman sekarang gak ada seperti itu. Makanya saudaraku semboyan yang menonjol beberapa waktu yang lalu adalah cintailah prosesnya. Haleluya. Cintailah prosesnya. Karena yang menentukan itu adalah bagaimana Anda gigih bertahan dalam proses. Andaikan proses itu ditinggalkan, kita semua nggak selamat. Karena pada waktu Yesus sedang dicambuk, dimahkotai duri, dan dibilang stop dulu. Stop. Ini poin ini terlalu berat, nggak jadi. Wah nggak selamat kita Bapak Ibu, nggak selamat. Itulah sebabnya Bapak, saudaraku, apapun proses yang engkau hadapi, seberat apapun tantangan yang engkau hadapi, kita harus tetap tekun, kita harus tetap setia, kita harus tetap gigih dalam berjuang. Maka saya percaya saudaraku, kita akan melihat keberhasilan yang nyata.
Tanya kepada orang-orang yang sudah berhasil. Anda cuma tahu mereka berhasil hari ini kan? Anda cuma tahu mereka jadi orang sukses hari ini kan? Anda cuma tahu mereka jadi miliarder hari ini kan? Jadi orang hebat, jadi orang kaya, yang menjadi panutan cuma tahu yang itu, yang memang itu menarik perhatian. Tapi Anda nggak pernah tahu bagaimana proses yang mereka hadapi. Anda nggak pernah belajar bagaimana proses yang sedang mereka kumuli pada waktu itu. Bagaimana mereka harus tidur lebih malam untuk menyiapkan sesuatu esok harinya. Bukan seperti anak-anak generasi zaman now, saudaraku. Banyak bicaranya, sedikit tingkahnya. Sedikit perbuatannya. Makanya saudaraku, saya pernah nonton ada sebuah tayangan di YouTube yang mempersoalkan betapa banyaknya anak-anak muda yang IQ-nya hebat, pintar-pintar, nilainya keren-keren di universitas, tetapi kerja cuma beberapa waktu dipecat oleh perusahaan. Saya tertarik juga saudara. Dan saya lihat, wah ternyata ini kebanyakan ide. Kan orang zaman sekarang kan idealis. Saya nggak merendahkan anak-anak muda hari-hari ini. Jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran bagi Anda. Kelak akan masuk di dunia kerja, jangan terlalu banyak bicara, tapi banyak bekerja. Haleluya. Lakukan sesuatu, tunjukkan prestasi, maka promosi itu akan ikut dengan sendirinya. Ya. Saya tertarik melihat hal itu. Kenapa? Secara intelektualitas mereka orang hebat, orang-orang yang pintar. Bahkan saudara, pada waktu saya ada di bangku kuliah, seorang dosen saya bilang sama saya, hei kalian, jangan so hebat di sini. IQ-mu memang pintar, tetapi akhlakmu harus juga ikut pintar, harus juga ikut cerdas. Jangan seperti pendahulu-pendahulu kalian. Di sini hebat, pulang kampung jadi provokator. Wah, saudaraku yang terkasih, banyak orang hebat tapi nggak bisa berprestasi. Kenapa? Karena nggak mau buat sesuatu. Kebanyakan ide, nggak bisa mengerjakan sesuatu. Dan saya berharap kita dalam ruangan ini, kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kita harus mencintai proses seberat apapun, karena Yesus menjalani via dolorosa dengan cintanya kepada kita. Ya, Dia rindu agar supaya finishing well. Dia rindu agar supaya kita semua diselamatkan. Dia melakukan detik demi detik, siksaan demi siksaan, cambukan demi cambukan, sobekan di daging demi berbagai guratan yang terjadi. Tujuannya apa? Agar supaya kita semua menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, tekuni aja apa yang sedang saudara kerjakan hari ini. Kalau Tuhan bilang tiang awanmu belum bergeser, tetap stay di situ. Kalau tiang apimu belum jalan, jangan coba-coba bongkar kemahmu dan berjalan sendiri. Jangan. Lagu tadi bilang, ya tadi atau kapan tuh lagu? Ibadah 1 ya. Bila kau tak ada besertaku, ku tak mau berjalan. Berapa banyak orang-orang so hebat dalam ruangan ini, yang seringkali Anda suka jalan-jalan sendiri dan ketika gagal Anda jadi kecewa. Saya berharap tahun 2025 Anda harus lebih loyal dengan Tuhan. Haleluya. Harus lebih akrab dengan Tuhan. Harus lebih erat lagi bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, saya mau kasih tahu kepada kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, kegagalan pun bisa Tuhan rubah jadi berkat. Menurut orang lain itu sesuatu yang sial, Tuhan bisa ubah jadi berkat. Saya sudah bersaksi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami tabrakan tas. Karena peristiwa di lampu merah, ya, insiden di lampu merah. Saya pikir lampu merah, ya, orang kebiasaan di sini pasti dia akan ngebut. Lampu kuning dan dia pasti akan ngebut. Serat. Waktu lampu merah yang di belakang berhenti. Dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Lampu kuning mau mendekati lampu merah. Saya pikir dia mau berhenti. Ya kan? Ini normalnya kan gitu ya. Kurangin gas karena sebentar lagi lampu merah berhenti. Ternyata lampu kuning dia nyerobot. Trak. Waduh saudara. Saya kecepatan agak tinggi. Saya nggak tahu saudaraku, ternyata saya pikir dia mau maju terus, dia tiba-tiba berhenti. Dan terjadilah sesuatu. Saya tabrak bagasinya, bagasi mobilnya, dan kita turun. Sudah siap-siap ini. Saya mencoba merenungkan ilmu kungfu zaman dulu. Kira-kira kalau dia mukulin saya bagaimana? Saya harus tangkis dengan jurus apa?
Pendeta dan pendekar memang kadang beda-beda tipis Bapak Ibu. Ketika diperlukan pendekar bisa muncul. Jadi, waduh ternyata anak Tuhan saudara. Saya lihat di bagasi mobilnya itu ada suitcase-nya, ada kopernya, gitar bass. Dan saya tanya, itu gitar ya? Iya. Loh dari mana kamu? Kamu pelayanan? Iya saya pelayanan. Oh di gereja mana? Oh gereja dekat sini. Waduh tadinya hati saya sudah tuk-tak. Persiapan jurus apa ini untuk nangkis serangannya. Jurus terakhir paling jurus kaki 1000. Kabur. Ya. Tapi ternyata dia anak Tuhan. Dan saudara tahu, lewat peristiwa itu, beliau jadi salah seorang rekannya Bapak Gembala. Sekolah tinggi teologi. Di tempat saya kuliah juga. Dari Tabraan. Ya. Tiba-tiba dia tanya sama saya, kamu dari mana? Loh saya dari sekolah. Sekolah mana? Dari kampus teologi. Emang ada kampus teologi di situ? Ada. Ini. Oh iya? Saya nggak nyangka ternyata akhirnya dia jadi salah seorang mahasiswa di situ dan ketemu dengan gembala sidang kita. Belajar bersama di sana. Ya. Saya melihat bahwa Tuhan itu begitu dahsyat yang luar biasa. Padahal ya namanya tabrakan ya sudah itu kecelakaan, eksiden yang pasti kita semua akan paling tinggi kita akan mengeluarkan kos yang sekian-sekian. Apalagi statusnya saya yang nabrak. Saya bilang sudah semua bawa ke asuransi, saya punya asuransi, semua bawa ke bengkel. Kita buat laporan dulu dan semua investigasi setelah itu kita bawa. Tetapi ternyata hubungannya gak selesai sampai di situ. Karena akhirnya dia juga tertarik untuk belajar sekolah Alkitab. Ya, ada yang mau sekolah Alkitab sini? Ada? Sekolah Alkitab. Taruh kendaraan saudara di depan biar saya tabrak. Saya jamin setelah itu saudara sekolah Alkitab. Saudaraku yang terkasih bahkan sial pun Tuhan bisa rubah jadi berkat. Haleluya. Saya bisa menyangka seorang tiba-tiba datang menjadi pelayan Tuhan. Lewat kecelakaan. Allah punya berbagai cara untuk memberkati kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih. Tuhan punya berbagai macam hal untuk memberkati kehidupan kita. Dan kita langsung saja kepada poin yang terakhir. Tadi kecepatan sekarang kelewatan ya. Poin yang terakhir saudara, kita baca Alkitab kita. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku yang terkasih, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan di ayat-ayat yang sebelumnya juga biar kita bisa mengerti alur ceritanya. Bahwa sebelum menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan tumbuhan, hewan dan sebagainya macamnya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu pikiran saya yang kecil sekali. Salah satu poin tentang itu. Tujuan Tuhan menciptakan ya buat apa lagi? Saudara sebagai orang tua capek-capek bekerja, menghasilkan sesuatu, tujuannya untuk apa sih? Untuk tetanggamu atau untuk siapa? Untuk keluarga, terutama untuk anakmu. Tuhan pun seperti itu. Dia bikin segala sesuatu. Tujuannya untuk apa? Untuk anaknya. Siapa anaknya? Adam dan Hawa. Tetapi, nah ini tetapinya. Di ayat yang ke-17 dia katakan begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semua pohon, buah-buahan yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang pohon itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan coba-coba kau makan buahnya. Sekali kamu makan, kamu pasti mati. Saudaraku, saya singkat saja menjelaskan kepada kita. Bagi saya sebenarnya bukan masalah pohonnya, bukan masalah buahnya. Yang sedang dituntut oleh Tuhan dari Adam dan Hawa adalah ketaatannya. Mau pohon apapun itu, mau buah apapun itu, nggak akan jadi soal. Kalau Adam dan Hawa tetap taat kepada Tuhan, tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka pasti kehidupannya akan tetap perkasa di bumi. Tetapi apa yang terjadi Adam dan Hawa apa? Melanggar.
Saudara, Tuhan sudah merancang semuanya untuk kita sebenarnya. Tetapi poin penting yang diajarkan Tuhan sejak awal, dan pengajaran yang pertama di Taman Eden, Tuhan tuntut dari hidup manusia adalah ketaatan. Jangan pandang enteng saudara dengan ketaatan ini. Sebab ketidaktaatan akan perkataan Allah itulah yang disebut dosa. Coba saudara cari definisi dosa di Alkitab. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah ketidaktaatan manusia terhadap perkataan Allah, terhadap firman Allah. Dalam bahasa aslinya itu disebut hamartia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, hamartia itu bukan berdosa itu karena membunuh, mencuri, membinasakan. Enggak, cuma perkara kecil aja. Bukan perkara-perkara sadisme yang seperti tadi. Masalah kecil. Hamartia itu berarti apa? Meleset. Cuma perkara meleset. Itu sudah bilang dosa. Bayangkanlah saudara naik pesawat. 0, sekian derajat aja meleset tuh perjalanan. Saudara bisa bayangkan endingnya saudara akan tembus di dunia lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jauh-jauh hari di awal penciptaan Allah sudah ingatkan. Kamu boleh melakukan apapun. Kamu boleh menikmati apapun. Tapi satu poin, kau harus taat. Seringkali bukan karena Tuhan tidak mau memberkati saudara. Seringkali bukan karena Tuhan tidak mau menolong saudara. Tetapi ketaatanmu sedang bermasalah. Dan itu menjadi sentral untuk kita merenungkan kebenaran pada hari ini. Tuhan rindu memberkati kita sejak semula. Tapi poin ketaatan itu adalah kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan. Anda boleh hebat, Anda boleh pintar, Anda boleh bekerja keras dan segala macamnya Anda lakukan. Tetapi tanpa ketaatan kepada Tuhan, apa artinya itu? Semuanya sia-sia. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mentaati Tuhan. Barang siapa berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, dia wajib menuruti segala perintahku. Amin saudara, itu kata firman Tuhan. Dan masih banyak lagi poin-poin yang bisa saya kemukakan kepada saudara untuk mendukung ayat ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 yang harus kita lakukan adalah balik kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Maka dalam segala hal yang kau kerjakan, dalam segala hal yang kau doakan, dalam segala hal yang kau upayakan, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Perkara mau jadi kaya itu urusan kesekian, ya, urusan kesekian. Yang penting kita diberkati dulu, karena diberkati oleh Tuhan bicara tentang kedaulatan Tuhan yang masih mengintroversi, mengkontrol kehidupan kita. Kalau kita nggak diberkati Tuhan, kita sekedar jadi orang kaya, maka kekayaan itu akan hilang dan lenyap. Tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan membawa kita kepada kekekalan. Tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang diberkati. Untuk menikmati berkat yang ganda. Apa berkat ganda? Berkat di dunia dan berkat di masa yang akan datang. Surga yang kekal. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa masuk kepada double porsi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau Anda sudah diberkati, Anda merasa sudah diperlengkapi Tuhan. Menjadi orang yang kaya, memiliki harta benda dalam jumlah yang banyak yang sudah dipercayakan Tuhan. Mari tetap jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Stay humble. Tetap rendah hati di hadapan Allah. Mengasihi Tuhan dan sesama. Menghormati pemimpin rohani. Menghormati siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara. Maka saya yakin dan percaya. Anak-anak orang benar akan perkasa di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.